Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelajahi sejarah Wali Songo, 9 ulama yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Islam mulai masuk ke Nusantara melalui pedagang dari Gujarat, Persia, dan wilayah Muslim lain sejak abad ke-13. Namun pertumbuhan signifikan terjadi ketika Wali Songo berdakwah di Jawa. Wali Songo adalah 9 ulama abad ke-15 hingga ke-16, terkenal karena metode dakwah damai yang memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal. Jawa kala itu masih dipengaruhi Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal. Wali Songo memilih pendekatan damai dan kultural untuk dakwah Islam. Jawa kala itu masih dipengaruhi Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal. Wali Songo memilih pendekatan damai dan kultural untuk dakwah Islam. Sunan Ampel mendirikan pesantren di Surabaya, menjadi pusat pendidikan Islam dan pembinaan komunitas Muslim. Sunan Gresik dikenal sebagai tokoh Islam pertama yang berpengaruh di Jawa Timur dan memperkuat pelabuhan Gresik sebagai pusat perdagangan Muslim. Sunan Bonang menggunakan musik gamelan dan tembang sebagai media dakwah, menjadikan ajaran Islam lebih mudah diterima masyarakat. Sunan Giri aktif di daerah Gresik dan Lamongan, menyebarkan Islam melalui pendidikan, perdagangan, dan budaya lokal. Sunan Derajat terkenal karena dakwah sosialnya, membantu rakyat miskin, dan mengajarkan moral Islam melalui seni dan musik. Sunan Kudus dikenal mendirikan Masjid Kudus dan menyesuaikan arsitektur dengan budaya Hindu-Buddha setempat agar lebih diterima masyarakat. Sunan Muria berdakwah di daerah pegunungan, mendekati masyarakat petani dengan cara yang sederhana dan akrab. Sunan Kalijaga terkenal karena dakwah melalui seni wayang, musik, dan tradisi lokal mengubah budaya menjadi sarana penyebaran Islam. Sunan Gunung Jati berdakwah di Cirebon dan Banten, menggabungkan dakwah agama dengan kepemimpinan politik lokal. Wali Songo menggunakan metode damai, mengajarkan Islam tanpa kekerasan, menghormati tradisi lokal, dan memadukan seni serta budaya. Pesantren yang mereka dirikan mengajarkan agama, etika, dan keterampilan sosial menjadi pusat pembelajaran Islam yang berpengaruh hingga kini. Periode Wali Songo menjadi fondasi terbentuknya Islam Nusantara, Islam yang beradaptasi dengan budaya lokal tanpa kehilangan prinsip dasar. Wali Songo mengintegrasikan nilai Islam ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa sehingga ajaran diterima secara alami. Masyarakat mulai hidup dengan nilai-nilai Islam, toleransi, etika, dan pendidikan, sehingga terbentuk masyarakat Muslim yang harmonis. Pesantren yang didirikan Wali Songo tetap bertahan hingga kini, menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam di seluruh Nusantara. Seni seperti wayang, gamelan, dan tembang masih menjadi bagian dari tradisi Islam Jawa yang diwariskan oleh Wali Songo. Selain agama, Wali Songo juga peduli pada kesejahteraan sosial masyarakat, membantu rakyat miskin, dan mendukung perdagangan lokal. Beberapa wali berperan dalam mengembangkan kota dan pelabuhan, menjadikan pusat perdagangan sekaligus pusat dakwah Islam. Wali Songo menanamkan nilai toleransi dan integrasi budaya, sehingga masyarakat bisa hidup harmonis meski berbeda keyakinan sebelumnya. Warisan Wali Songo masih terlihat di pesantren modern, seni pertunjukan, dan kehidupan masyarakat Jawa yang harmonis hingga hari ini. Dakwah Wali Songo tidak berjalan sendiri. Mereka membangun jaringan ulama dan murid yang terhubung hingga Gujarat, Persia, dan Timur Tengah, menjadikan Islam berkembang secara terstruktur dan berkelanjutan di Nusantara. Kesultanan Demak tumbuh seiring peran Wali Songo. Para wali menjadi penasihat spiritual dan moral, memastikan pemerintahan berjalan sesuai nilai-nilai Islam dan keadilan sosial. Seni menjadi media dakwah yang efektif. Wayang, tembang, dan gamelan diperkaya dengan nilai Islam sehingga ajaran agama dapat diterima masyarakat dengan cara yang lembut. Pesantren yang didirikan Wali Songo menjadi pusat ilmu dan pendidikan. Dari tempat inilah lahir para ulama dan tokoh dakwah yang menyebarkan Islam ke berbagai wilayah. Selain mengajarkan agama, Wali Songo juga menekankan kepedulian sosial. Mereka membantu rakyat kecil dan menanamkan nilai keadilan serta kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Perdagangan menjadi salah satu jalur penting penyebaran Islam. Para saudagar Muslim menampilkan akhlak yang jujur dan adil, menarik simpati masyarakat. Perempuan memiliki peran penting dalam dakwah Islam. Pendidikan akhlak dan keluarga menjadi fondasi kuat dalam membentuk masyarakat Muslim. Tradisi lokal tidak dihapus tetapi diarahkan. Wali Songo mengisi adat Jawa dengan nilai tauhid dan ajaran Islam. Masjid Demak dan Menara Kudus menjadi bukti perpaduan arsitektur Islam dan budaya Jawa yang harmonis. Nilai kejujuran, gotong royong, dan kesederhanaan menjadi fondasi masyarakat Islam Jawa yang dibentuk oleh dakwah Wali Songo. Wali Songo mewariskan bukan hanya ajaran Islam, tetapi juga cara berdakwah yang damai, bijaksana, dan menghargai budaya. Warisan ini terus hidup dalam jati diri Islam Nusantara. Dakwah Wali Songo tidak berhenti pada satu generasi. Murid-murid mereka melanjutkan perjuangan, menyebarkan Islam ke pelosok Nusantara dengan metode yang sama, damai, bijaksana, dan menghargai budaya setempat. Nama Wali Songo terus hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Kisah mereka diceritakan dari generasi ke generasi sebagai teladan dakwah dan akhlak mulia.
Tradisi ziarah ke makam para wali menjadi bagian dari spiritualitas masyarakat. Ziarah bukan untuk pemujaan, tetapi sebagai sarana mengenang perjuangan dan meneladani nilai-nilai kebaikan mereka. Di tengah tantangan zaman modern, pendekatan dakwah Wali Songo tetap relevan. Toleransi, dialog, dan kearifan budaya menjadi kunci menjaga harmoni dalam keberagaman. Islam Nusantara lahir dari kebijaksanaan dakwah Wali Songo. Sebuah wajah Islam yang ramah, berakar pada budaya, dan tetap berpegang pada ajaran tauhid. Inilah jejak Wali Songo, para ulama yang menanamkan Islam dengan kedamaian dan kebijaksanaan. Warisan mereka bukan hanya sejarah, tetapi pedoman hidup yang terus relevan hingga hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.